Shalom adik-adik semuanya. Kavia dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Yeay! Kita bertemu lagi di WTC Kids Online. Kita mau beribadah hari ini, kita mau memuji Tuhan, tinggikan nama Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan yes. Sekali lagi, yang siap katakan yes. Woo! Semuanya sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah siap untuk beribadah. Oke, sekarang kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu bagi kami semua. Tuhan, saat ini kami mau beribadah, Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Urapi kami semua ya Tuhan Yesus, kami mau memberi yang terbaik lewat pujian kami, lewat tarian kami. Kami juga mau mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Beracaralah ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita semua lebih semangat lagi, katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Luar biasa semuanya. Ayo kita tinggikan nama Tuhan bersama-sama. Haleluya. Whenever I need some answers, God, I turn to you. You are my help when I need wisdom. You always see me through. To know that you're chasing after me, it makes me wanna run to where you are. God, you make this journey worth it. I give you all my heart. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I run to you. I run to you. I run to you. I run to you. Wherever there is freedom, I know that's where you'll be. You make me wanna do what's right and be the best version of me. To know that you're chasing after me, it makes me wanna run to where you are. God, you make this journey worth it. I give you all my heart. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I 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 don't wanna stop living for you, for you. I don't wanna stop running to you, God. I don't wanna stop living for you, for you. I don't wanna stop running to you, God. You're all I need, my source for everything. When I don't know what to do, you help me figure it out. I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I run to
adik-adik, Kak Sheba mau kasih tahu ada satu sobat kita yang setia yaitu Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi ada satu sobatku. Yuk tepuk tangan di rumah. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, yaitu Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Katakan yang keras ya, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Lebih keras lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan yeay. Nama Yesus yang menghibur hati kita. Oke adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Yuk kita sungguh-sungguh tutup matanya di rumah. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu jalan di depanku. Engkau yang lebih mengerti rancanganmu bagiku. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu yang harus terjadi. Semuanya Engkau rencanakan. Semuanya Engkau rencanakan untuk kebaikanku Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau selamanya. Tak ada andalan kami selain Tuhan Yesus. Selain Yesus, hanya firman-Mu, pegangan, hanya janji-Mu, kekuatanku. Ku berjalan tegak bersamamu, Tuhan.
Engkau yang lebih tahu yang harus terjadi. Semuanya Tuhan rencanakan, semuanya Kau rencanakan untuk kebaikanku Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Kau selamanya. Hanya Tuhan Yesus yang kami andalkan. Tak ada andalanku selain Yesus, hanya firman-Mu, hanya firman-Mu peganganku, hanya janji-Mu kekuatanku. Ku berjalan tegap bersama-Mu, Tuhan, ku sembah. Ku sembah Engkau Yesus, kami mau menyembah-Mu. Ku sembah Kau selamanya. Hanya Yesus yang kami andalkan. Tak ada andalanku selain Yesus, hanya firman-Mu, hanya firman-Mu peganganku, hanya janji-Mu, hanya janji-Mu kekuatanku. Ku berjalan tegap bersama-Mu, Tuhan, ku berjalan. Ku berjalan tegap bersama-Mu, Tuhan. Ku berjalan tegap bersama-Mu, Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan, hanya Tuhan Yesus andalan kami Tuhan, hanya Tuhan Yesus kekuatan kami Bapa. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, Kau berkati kakak-kakak kami yang akan menceritakan cinta kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tema kita bulan ini adalah Dig Deep, temukan yang terpenting. Kalau bicara dig deep, menggali dalam, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Iya, menggali harta karun. Wah, seru ya. Bulan ini kita mau membahas tentang menggali dalam, temukan yang terpenting, yaitu harta karun hikmat. Hikmat adalah menemukan apa yang harus kamu lakukan dan melakukannya. Mungkin kalian berpikir hikmat tidak terdengar seperti harta karun. Tapi ingat, harta karun itu bisa dari berbagai bentuk dan berbagai ukuran. Seperti benda ini. Mungkin terlihat biasa. Kafia akan memperbesar benda ini, Oke. Kalian lihat, benda ini adalah benda dari ratusan tahun yang lalu. Dan Kafia rasa beberapa arkeolog menggali dalam, meneliti benda ini. Dan mereka pergi sangat jauh untuk mendapatkan ini. Kafia rasa ini harganya bisa sekitar 50
Oh, bukan. 50.000 adik-adik. Ternyata arkeolognya nggak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan ini. Kalian lihat, kalian bisa menemukan harta karun dengan pergi sangat jauh. Atau kalian juga bisa menemukan di supermarket terdekat di rumah kalian. Hikmat bisa seperti itu. Di suatu waktu kalian perlu menggali sangat dalam untuk menemukan hikmat atau berjalan sangat jauh untuk menemukan hikmat. Tapi di waktu lain, seperti kisah Alkitab yang akan kalian dengarkan berikut ini, kalian dapat menemukan hikmat lebih dekat dari yang kalian pikirkan. Hai, hari ini kakak ada satu cerita tentang Yesus saat dia berusia 12 tahun. Dia belajar di Bait Allah di kota Yerusalem. Belajar. Kita pikir karena Yesus Tuhan, dia sudah tahu segalanya ya. Tapi Yesus juga adalah manusia. Dia juga perlu belajar. Tapi gimana cara belajarnya ya? Kakak juga belum ngerti sih. Tapi ada sebuah kisah yang jadi kisah favoritnya kakak. Dan untuk menceritakannya, kita butuh bantuan dari Kids Perspective. Oke, setiap tahun ada tradisi yang selalu dilakukan oleh orang tua Yesus. Maria. Hai, aku Maria. Dan Yusuf. Dan aku Yusuf. Untuk bersama-sama melakukan perjalanan ke Yerusalem dalam rangka perayaan Paskah. Dan Yesus juga ikut bersama-sama dengan mereka. Hei, aku Yesus, aku 12 tahun. Ayo nak, jangan sampai kita terlambat. Baik, Pak. Setelah perayaan selesai, Maria dan Yusuf meninggalkan Yerusalem untuk kembali ke rumah. Mereka melakukan perjalanan dalam rombongan yang besar bersama dengan keluarga besar mereka. Mereka berpikir Yesus ada di dalam rombongan besar mereka. Tetapi setelah 1 hari penuh di perjalanan, Yusuf, aku punya perasaan yang aneh sejak meninggalkan Yerusalem. Apakah kamu ketinggalan tas atau shell? Nggak tahu pasti sih. Tunggu, kamu tahu Yesus di mana? Aku pikir dia bersamamu. Aku pikir malah dia bersamamu. Lihat. Ya ampun. Mungkin saudara kita ada yang melihatnya. Mari kita tanya. Paman, apakah paman melihat Yesus? Tidak. Matius, apakah kamu melihat Yesus? Tidak. Opa! hey, kita stop di situ dulu. Kakak rasa mereka sudah menangkap maksudnya. Ya loh, Kak. Saya sih aku pakai kostum. Maka Maria dan Yusuf segera bergegas kembali ke Yerusalem. Mereka mencari kemana-mana. Mereka membutuhkan 1, 2, 3 hari untuk dapat menemukan Yesus. Ketika mereka menemukan Yesus, dia sedang duduk di pelataran Bait Allah, mendengarkan guru yang sedang mengajar dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Bagaimana menurut Anda? Semua orang yang mendengarkan perkataan Yesus itu dibuat takjub. Sangat menakjubkan. Tidakkah kamu juga merasa Saya takjub? sangat takjub dengan pengertiannya. Saya sangat takjub. Luar biasa. Menakjubkan. Ketika orang tua Yesus melihat Yesus sedang duduk di antara para guru, Maria berkata, Permisi. "Ya? Oh maaf, saya ada di tempatmu ya, sebentar." Nah, kenapa kamu tiba-tiba menghilang? Mama dan Papa sangat mengkhawatirkanmu. Dan Yesus menjawab, Kenapa kalian mencari aku? Bukankah kalian tahu aku harus di rumah Papaku? saat itu tidak seorang pun mengerti maksud perkataan Yesus. Tapi Maria
menyimpan semuanya di dalam hatinya. Kemudian Maria dan Yusuf kembali ke rumah bersama-sama dengan Yesus. Sejak saat itu, Yesus menjadi lebih bijaksana dan kuat. Dan Yesus menjadi lebih dan lebih lagi menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama manusia. Sangat-sangat menakjubkan. Menakjubkan. Selesai sudah ceritanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Kids Active Kids. Oke, jadi Yesus mengajarkan kita bahwa mencari hikmat itu sangat penting bagi kita semua. Seperti kita mencari dan menggali harta karun yang terpendam. Kalian bisa mencari hikmat dari Alkitab atau dari orang-orang seiman yang kalian percaya. Atau kalian bisa seperti Yesus, belajar dari pemimpin-pemimpin gereja, kakak-kakak sekolah minggu, atau kakak-kakak SGL. Oke, sampai jumpa lagi. Kalian tahu kenapa hikmat disebut harta karun? Hidup kita ini banyak pilihan. Oleh karena itu, kita memerlukan hikmat untuk menolong kita dalam mengambil setiap keputusan. Apa yang harus kita katakan, bagaimana mengatakannya, apa harus kita lakukan, bagaimana melakukannya, kita pergi kemana, atau dengan siapa kita pergi. Semua itu pilihan. Dan hikmat menolong kita untuk menentukan pilihan itu. Oleh karena itu, hikmat adalah harta yang berharga. Jadi, di mana kita bisa menemukan hikmat? Saat Maria dan Yusuf mencari Yesus, mereka menemukan Yesus di bait Allah. Yesus sedang mendengarkan hikmat dan mengajukan pertanyaan kepada guru-guru di bait Allah. Jadi kita bisa menemukan hikmat lewat pemimpin-pemimpin gereja kita. Kita dapat menyampaikan perasaan kita atau menanyakan hal-hal yang kita tidak paham. Atau kita bisa menemukan hikmat di keluarga kita. Keluarga kalian adalah orang-orang yang mengerti dengan baik siapa kalian. Mereka bisa membantu kalian untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kalian. Dan ada satu lagi tempat di mana kita bisa mencari hikmat. Taram! Ya, Alkitab. Kalian bisa mendapatkan hikmat lewat Alkitab karena Alkitab penuh dengan hikmat-hikmat Allah. Kalian bisa mendapatkannya dalam bentuk Alkitab seperti ini, atau kalian bisa download di handphone kalian aplikasi Alkitab. Dan ingat, kalian harus membacanya atau dibacakan oleh orang lain. Beberapa orang menggali sangat dalam untuk mendapatkan hikmat lewat Alkitab ini. Karena hikmat layak untuk dicari. Ini yang harus kalian ingat, bahwa hikmat layak untuk dicari. Kalian bisa mencari hikmat dengan pergi sangat jauh atau di sekitar kalian, tempat-tempat yang dekat atau di rumah kalian. Tapi yang terpenting yang harus kalian lakukan adalah terus mencari hikmat karena hikmat layak untuk dicari. Semangat! Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat 5. Hai adik-adik,
Nah, adik-adik, di sini ada setumpuk pasir. Di dalam pasir ini ada sesuatu yang berharga. Jumlahnya ada 4. Ayo, adik-adik, kita cari yuk. Adik-adik, kita harus mencarinya dan menggalinya. Ayo kan adik? Nah, kita cari pelan-pelan. Kakak melihat sesuatu. Apa ini ya? Kakak dapat 1. Yeay. Kita cari lagi. Ini ada lagi. Apa ini ya? Dapat lagi kakak. Dapat 2. 2 lagi. Kakak cari lagi nih. Ini lagi dapat nih. Dapat 3. 1 lagi. Yeay, ini lagi nih. Aha, kakak dapat 4. Yeay. Nah, adik-adik, 4 koin emas ini kita tempelkan di atas sebuah karton seperti ini. 2, 3, 4. Kita dapat menempelkannya dengan lem atau dengan double tape. Jadinya seperti ini adik-adik. Lalu kita tulis 4 cara bagaimana mencari hikmat. Nah, udah jadi deh. Jadi 4 cara dalam mencari hikmat adalah kita bisa membaca Alkitab. Kita juga bisa berdiskusi kepada papa dan mama. Atau kita bisa bertanya kepada kakak-kakak sekolah minggu atau kakak SGL. Atau juga kita bisa bertanya kepada teman-teman atau orang-orang yang seiman yang adik-adik percayai. Adik-adik, hikmat layak untuk dicari. Tuhan Yesus pun sejak masih kecil, seusia kalian, ia senang berada di bait Allah. Hikmat sangat mudah untuk dicari. Terkadang hikmat itu adik-adik harus mencarinya lebih keras. Ketika itu suatu keputusan yang sangat sulit. Adik-adik dapat mencarinya dengan membaca firman Tuhan. Adik-adik juga dapat bertanya kepada papa dan mama. Adik-adik juga dapat bertanya kepada teman-teman atau orang-orang yang seiman yang adik-adik dapat percayai. Nah, tetapi Tuhan Yesus akan selalu membantumu. Tetap semangat adik-adik. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi di WTC Kids Online minggu depan. Dan Kavya ingatkan, buat kalian yang belum ikut Kids Altar, ayo daftar Kids Altar. Caranya gimana? Di Instagram WTC Kids. Kalian bisa menghubungi kakak-kakak di sana, bisa kirim pesan di sana. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus lewat Kids Altar. Oke? Nah, sekarang kita sama-sama berdoa, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal sampai akhir ini Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap firman yang kami dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami akan menghasilkan buah-buah dari setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar perlindungan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa ada pada kami semua. Kami percaya Tuhan dalam minggu ini Engkau akan terus memegang tangan kami, menuntun kami untuk kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.